Islamisasi tidak akan pernah terjadi di Amerika. Mereka tidak akan datang dan mengambil alih kota-kota kita. Itu tidak mungkin. Hai bodoh, bagaimana perasaanmu pagi ini? Apa kamu merasa bodoh? Karena kamu terdengar bodoh. Sekarang, untuk kalian yang berpikir bahwa Amerika kebal terhadap apa yang terjadi di seluruh Eropa, aku hanya ingin mengingatkan kalian tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di seluruh Eropa. Dan aku ingin mengingatkan kalian bahwa sampai 20 tahun yang lalu, Eropa bukanlah wilayah yang percaya bahwa hal seperti ini bisa terjadi pada mereka. Jadi, kalau kamu cukup bodoh untuk berpikir bahwa kamu tak terkalahkan sementara yang lain tidak, kamu salah. Karena apa yang mereka lakukan untuk mengambil alih masyarakat kita itu gila dan tidak waras. Dan seperti yang dikatakan Nate Freedom, hentikan apapun yang sedang kamu lakukan dan tonton ini. Aku membongkar pengambil alihan Islam di Birmingham, dan itu jauh lebih gila dari yang bisa kamu bayangkan. Apakah kamu pikir semua orang yang selingkuh di Inggris harus dibunuh? Mereka seharusnya tidak selingkuh. Mereka menginginkan hukum syariah dan mengungkapkan rencana mereka kepadaku tentang bagaimana mereka berniat menerapkannya. Ada rencana untuk penerapan hukum syariah di seluruh Amerika. Kami telah mendengar para eksekutif chair mengatakannya. Itu sangat jelas, sangat terstruktur. Dan mereka telah melakukannya di Inggris. Jadi, anggap ini sebagai peringatan untukmu. Tonton video ini dan pahami bahwa jika kamu tidak waspada, ini bisa saja terjadi di kotamu. Birmingham tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi pada mereka. Kamu pikir itu tidak akan terjadi padamu? Jangan bodoh. Selamat datang di Perawanan. Aku Meiraka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe, ketik video ini, nyalakan lonceng notifikasi, lakukan apapun yang perlu kamu lakukan, karena kita sedang membangun gerakan orang-orang yang ingin melawan pengambil alihan barat. Dan semuanya dimulai dengan Islamisasi, karena ini benar-benar gila. Dan jika menurutmu ini gila, maka selamat datang, temukan komunitasmu. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan Nate Freedom. Boom. Rasanya seolah-olah Islam sedang mengambil alih barat. Apakah kamu setuju? Ya, insya Allah. Segera. Segera insya Allah, segera. Seluruh dunia akan menjadi muslim. Ya. Dia tidak menyembunyikan pendapatnya, kan? Tidak. Mereka tidak merasa perlu untuk bersembunyi, karena mereka tahu bahwa mereka telah menang. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil di Eropa. Lihatlah ini adalah dua peta. Saya tidak akan memberitahu Anda yang mana Kabul dan yang mana Birmingham. Oke, tunggu. Saya ingin melihat peta itu. Mari kita tampilkan lagi. Dua peta. Oke. Masjid, 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 masjid. Mari kita lihat yang ini. Masjid, masjid. Bisakah kita lihat dua peta masjid? Yang mana yang ada di Kabul dan yang mana yang ada di Inggris? Kamu. Ngomong-ngomong, yang ini ada di Inggris, kalau kamu penasaran. Dan yang ini punya lebih banyak masjid daripada yang di Kabul. Saya tidak akan memberitahumu yang mana Kabul dan yang mana Birmingham. Saya membaca bahwa seperti di tahun 60-an hanya ada 1 atau 2 masjid di Birmingham, dan sekarang jumlahnya sudah lebih dari itu. Ada lebih dari 200. Benarkah itu yang akan dia katakan? Aku benar-benar berharap itu bukan yang akan dia katakan. Itu benar-benar menggangguku. Lebih dari 200 masjid, teman-teman. Aku ingin memahami bagaimana itu bisa terjadi. Hai, aku dari Amerika dan aku seorang jurnalis. Kamu tidak ingin memberitahu seseorang bahwa kamu seorang jurnalis. Amerika dan aku seorang jurnalis dan aku ingin belajar tentang Islam di Inggris. Bisakah aku berbicara dengan seseorang di sini? Selamat datang kembali di Nate Friedman Show. Dan dengan bangkitnya Islam di Birmingham dan di seluruh Inggris, apakah Anda ingin melihat hukum syariah diterapkan di Inggris? Ya, itulah yang kami inginkan, Anda tahu. Jika mereka bisa melakukan lebih banyak sesuai dengan hukum muslim, ya, jadi itu akan baik untuk umat muslim dan juga untuk seluruh umat manusia. Ini baik untuk umat muslim, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Karena apa yang kami inginkan adalah apa yang Anda inginkan. Sekarang, Anda harus bertanya pada diri sendiri. Orang bodoh yang berpikir hal ini akan datang ke Amerika, apakah ini yang Anda inginkan? Anda bisa melihat sekitar 1 juta pandangan kami yang menjelaskan dengan tepat apa arti hukum syariah bagi Anda. Faktanya, ini bukan yang Anda inginkan. Bahkan jika pria tua aneh dan menyeramkan ini berpikir demikian. Semua umat manusia, ya. Bagaimana Anda bisa menerapkan hukum syariah di Inggris? Apa prosedur yang harus dilakukan? Dengarkan pendengar, karena pria ini mungkin akan memberitahu Anda persis apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan di Amerika. Dan lihat, apakah Anda bisa melihat kemiripan dengan hal-hal yang sedang terjadi di Amerika Serikat? Ini adalah pendapat saya sendiri.
Karena seperti yang saya katakan, ya karena ketika kita mendapatkan anggota dewan baru di dewan, hal yang sama juga. Jika kita mendapatkan lebih banyak anggota parlemen dan semua orang ini, mereka akan menyuarakan pendapat mereka di majelis atau di parlemen. Itulah yang dibutuhkan Muslim, itulah hukum Muslim, itulah yang mereka butuhkan. Jadi dengan cara itu mereka akan mencoba menyesuaikan diri. Mereka akan mencoba memberikan pengaruh pada pemerintah. Oke, jadi dia bilang, kita hanya perlu menempatkan orang-orang ke posisi kekuasaan. Dan jika mereka sudah berada di posisi kekuasaan, maka mereka bisa mewakili posisi kita. Apakah ada di sini yang pernah mendengar tentang Mantani? Apakah kamu pernah mendengar tentang dia? Keren. Hanya memastikan saja. Dan pemerintah kemudian bisa memberlakukan hal itu. Jadi saya sedang berusaha menjadi seorang cendekiawan Islam. Sebenarnya, saya mulai membaca Al-Quran dan saya hampir selesai membacanya. Salah satu hal menarik yang saya baca adalah, kalau istri Anda melakukan kesalahan, Anda tidak suka, Anda memberitahunya bahwa dia melakukan sesuatu yang salah, lalu Anda berpisah ranjang dengannya. Tapi yang ketiga, Anda boleh memukulnya. Apakah itu benar? Ya, benar. Anda harus memberinya kesempatan. Beri dia kesempatan. Itulah yang dikatakan Islam. Anda tahu, Anda harus memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri jika dia melakukan sesuatu yang salah. Dan pada akhirnya, jika dia tidak mendengarkan Anda, jika dia tidak melakukan, atau dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan aturan Islam, maka Anda bisa. Ya. Ini ayat Al-Quran, ini surat An-Nisa ayat 34. Pertama, nasihati mereka. Lalu, jika mereka tetap membangkang, tinggalkan mereka di tempat tidur. Dan terakhir, pukul mereka dengan ringan. Video ini akan makin gila setelah ini. Jadi, ini Masjid Green Lane kan? Ya. Oke, jadi di masjid ini, saya menonton cuplikan seorang imam yang mengajarkan para pria bagaimana melempari istri mereka dengan batu. Ada cuplikannya. Ya, ada cuplikannya. Dia melakukannya diam-diam. Kamu mau lihat cuplikannya? Ya, tentu. Lihat, saya tidak percaya itu. Seseorang mengatakan bahwa kamu harus melempari istrimu dengan batu. Ya, ini dia. Kecuali ada hal lain. Tunggu. Mungkin saya salah di sini. Ada hukuman untuk perempuan itu. Ngomong-ngomong, kalau kamu seorang feminis, kamu mungkin akan merasa bagian berikutnya ini agak mengganggu, membuat marah, menjijikan, memuakan, mengejutkan, mengerikan. Nah, beritahu aku di kolom komentar. Ya, kalau dia berzina. Memang itu tujuannya. Oke, ya. Ini Dan kemudian tidak apa-apa. Ini untuk perzinahan. Jika dia melakukan sesuatu yang salah, dia menjalin hubungan terlarang dengan pria muslim lain. Lalu dia diizinkan menjalankan hukuman rajam. Kami menyebutnya rajam. Jadi, dia diizinkan menguburnya sampai sebatas pinggang kan? Ya, tidak. Mereka harus merajamnya. Lempari dia dengan batu sampai mati. Bunuh dia. Ya, itu yang dia katakan di sini. Oke, jadi itu tidak apa-apa. Ya, itu karena jika dia melakukan sesuatu yang salah, itu artinya dia melakukan hubungan seks terlarang dengan seseorang yang masih muda. Jadi, jika kamu berselingkuh, pada dasarnya, yang merupakan hal yang sangat buruk untuk dilakukan, dan tidak ada seorang pun yang seharusnya berselingkuh, jangan khawatir, karena suamimu akan menebusmu dengan merajamimu dengan batu. Gadis yang beruntung. Jika hukum syariah diterapkan di Britania Raya, semua orang yang selingkuh, semua wanita yang selingkuh harus dibunuh. Mereka seharusnya tidak selingkuh. Itu yang mereka katakan, ya. Itu yang diajarkan Islam. Jadi kesan saya, Jadi jangan curang. Jika kamu mengikuti hukum syariah, jika kamu menutupi diri dan tidak keluar tanpa pendamping, kamu mendengarkan semua yang dikatakan suamimu dan kamu suka, dan menikahi 500 wanita lain. Dan semua hal di mana putri kamu yang berusia 9 tahun, kamu membiarkannya menikah dengan pria berusia 50 tahun. Semua hal yang kita tahu ada di bawah hukum syariah, maka kamu tidak akan dirajam. Jadi, jangan selingkuh teman-teman. Jangan selingkuh. Dan kemudian, kamu bisa hidup. Dan itulah kabar baiknya. Itulah kabar baik dari apa yang mereka rencanakan untuk Amerika, teman-teman. rasanya seolah-olah Islam sedang mengambil alih Barat. Apakah kamu setuju? Ya memang, insya Allah segera. Segera, insya Allah segera. Seluruh dunia akan menjadi Muslim. Ya, dan mengapa seluruh dunia harus menjadi Muslim? Saya pikir itu saya serahkan kepada kalian untuk mencari tahu. Mengapa seluruh dunia harus menjadi Muslim? Saya rasa jawabannya adalah tidak seharusnya. Tapi jika kita terus bersikap bodoh, mungkin saja itu terjadi. Jadi, mari kita jangan bodoh. Bagaimana menurutmu? Terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.